Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, di pertemuan kali ini untuk struktur baja satu kelas, yang tadinya 2 kelas, saya jadikan satu kelas karena jumlah kapasitas kalian hanya 29 mahasiswa, jadi tidak memungkinkan untuk jadi 2 kelas. Oke, di pertemuan satu ini mungkin saya lebih bahas mengenai pelaksanaan teknis nanti. Jadi nanti di pertemuan satu ini saya menjelaskan mengenai bagaimana sih itu baja, kita kenalan dikit tentang bahan-bahan baja itu seperti apa. Nah, SNI yang bisa kalian gunakan, jadi bisa menggunakan yang 1729 tahun 2015 atau 1729 tahun 2019. Yang membedakan adalah, sorry ini tipe ya, harusnya 2020. Jadi yang membedakan adalah SNI ini baru keluar di akhir Desember tahun 2019 atau di awal Januari itu baru mulai dipergunakan di tahun 2020. Namun untuk beberapa kontraktor saat ini juga masih menggunakan SNI 2015, jadi perbedaannya hanya di bagian perencanaan struktur tahan gempanya, seperti itu. Kemudian untuk behavior-nya atau sifat-sifat dari baja dan perencanaan LRFD-nya, kalian bisa menggunakan buku Vinakota dari The McGraw-Hill Companies tahun 2005. Kemudian kalian juga bisa menggunakan buku Steel Structure Design atau William Ahn, itu dari The McGraw-Hill juga tahun 2011. Atau kalian bisa menggunakan buku Pak Agus, nah beliau sudah mengeluarkan yang terbaru yaitu second edition dengan perencanaan struktur baja LRFD penerbitnya Erlangga. Tapi untuk baja ini hati-hati yang dikeluarkan oleh Pak Agus itu masih menggunakan standar SNI 2002 seperti itu. Sedangkan kita sudah mulai menuju standar SNI 2020. Kemudian untuk bobot penilaian sendiri, saya ada tugas 35%. Jadi tugas itu hanya satu, selebihnya hanya tugas-tugas kecil. Itu biasanya juga jarang itu untuk meng-upgrade nilai kalian baik UTS ataupun UAS biasanya. Kalau untuk tugas sendiri ada tugas besar satu, nanti akan dibimbing oleh Diandra 2018 dan juga Revinda 2018, nanti yang akan menjadi asisten dosen kalian. Nanti tugasnya itu saya akan menjelaskan nanti di akhir perkuliahan seperti itu. Oke, silabusnya saya persingkat seperti demikian. Jadi di minggu pertama ini kalian lebih kepada bagaimana behavior, bagaimana bahan baja itu sendiri. Kemudian di minggu 2 dan minggu ketiga kalian akan mempelajari mengenai komponen pada baja, yaitu komponen struktur tariknya. Nah, itu bisa dari perencanaan struktur bajanya, perencanaan komponen tarik yang lain, dan sebagainya. Kemudian di minggu 4 dan minggu kelima itu membahas mengenai komponen struktur tekan. Kemudian di minggu ke-6, minggu ke-7, kalian akan saya ajak untuk membahas mengenai komponen struktur lentur dengan sayap tekan yang terkekang penuh. Kemudian biasanya kalian langsung UTS. Nah, untuk UTS ini nanti sifatnya adalah open book, take home test, jadi tidak ada open camera. Kecuali nanti di ujian akhir semester, kalian nanti akan presentasi setiap kelompoknya dan mempertanggungjawabkan semua desain kalian yang sudah kalian buat itu di UAS. Nah, itu open camera pastinya. Kemudian di minggu 9, minggu 10 itu membahas mengenai sambungan baut. Jadi khusus setelah UTS itu saya lebih membahas mengenai sambungan pada baja. Jadi ada 2 sambungan yang akan saya angkat, yaitu sambungan baut dan sambungan las. Kemudian minggu 13, 14, 15 itu komponen struktur lentur akibat tekuk torsi lateral. Ini masih ada sangkut pautnya akibat sambungan yang terjadi pada baja. Itu nanti akan saya sangkut pautkan dengan keadaan real di lapangan seperti apa. Kemudian
Untuk tugasnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perencanaan struktur baja itu sendiri. Jadi kalian menentukan delahnya kalian sendiri, jaraknya kalian sendiri, serta kalian tentukan tinggi dari bangunan struktur baja yang kalian tentukan. Nah, ada 2 tipe bangunan nanti yang saya akan berikan ke kalian. Yang pertama tipe pabrik, yang kedua tipe gudang, seperti itu. Jadi gudang dan pabrik itu sedikit beda dalam hal desainnya, nanti kalian setiap kelompoknya kalian pilih salah satu. Kemudian di dalam tugas besar sendiri ada perencanaan gordi, perencanaan kuda-kuda, balok portal, kemudian portal itu sendiri, kemudian perencanaan tangga, dan yang pasti yang terakhir adalah sambungan antar baja. Sampai di sini sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin ditanya? Oke. Jadi sebetulnya ini lebih masuk teori ya. Jadi hal-hal pada struktur baja itu sendiri lebih seringnya kita terpaku pada ketentuan yang direkomendasikan. Jadi ada badan perusahaan internasional itu peraturan yang mengacu, kalau misalkan beton itu kan biasanya ISC ya. ISC, kalau misalkan baja itu biasanya ISA dan juga NEHRP. Nah, singkatannya bisa kalian googling ya, panjang soalnya. Terus kemudian perilaku baja atau behavior steel, kemudian reference standard atau biasanya mengacu atau linear dengan namanya kekuatan desain. Nah, kemudian ada yang namanya moment resisting frame. Jadi momen dari frame atau kalau bahasa Indonesianya malah justru aneh ya. Jadi perilaku antar si bagian-bagian baja gitu. Terus kemudian sifat dan mekanis baja, dan kemudian kasus di lapangan. Salah satu kasus di lapangan adalah di proyek saya waktu itu di warehouse di Ciwandan. Nah, nanti mungkin saya bisa angkat pada pertemuan pertama kali ini. Nah, biasanya bangunan tahan gempa dalam baja itu ada 2 tipe, yaitu tipe terkekang dan tipe tidak terkekang. Jadi kalau tipe terkekang itu bisa kita lihat gambar di sini. Jadi antar joinnya ini itu bisa rigid, bisa, ada yang tahu FR itu apa? Ada yang tahu nggak? PR itu apa? Nah, saya nggak mau kasih tahu, ini biar kalian mau baca, kalian cari FR itu apa, PR itu apa, dan juga moment resisting. Jadi kalau bangunan itu rigid atau kaku, biasanya memiliki kelas gempa tersendiri. Jadi kalau misalkan kalian sudah nanti ngambil perencanaan struktur bangunan dan RAB, itu kalian mempelajari mengenai bagian-bagian dari gempa itu sendiri. Yaitu biasanya gempa itu bersifat spesial, atau level menengah, biasa, atau yang tidak bisa didefinisikan. Yang bahaya adalah gempa yang tidak bisa didefinisikan. Bisa jadi dia sifatnya besar, atau bisa jadi sifatnya itu mendadak dalam segi waktu ya. Kemudian untuk frame yang terkekang sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu concentrate bracing itu sendiri, jadi konsentrat itu berpusatnya di tengah seperti ini, atau eccentric bracing. Jadi eccentric itu kanan kiri itu sama, kebalik. Ini eccentric, ini konsentrik. Jadi kalau eccentric itu kanan kirinya sama, kanan kirinya sama. Kalau eccentric itu berada di bagian yang esentris seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita ke video tadi, saya akan menunjukkan perilaku baja. Kalau baja itu, kalau kalian sudah mempelajari mekanika bahan waktu di kelas saya selalu bilang kalau baja itu sifatnya ada suatu saat atau suatu masa baja itu nanti akan leleh atau sifatnya malah fatis seperti itu ya. Jadi ketika dia mencapai keadaan tertentu, nah ini dia akan masuk
ke bagian namanya adalah strain hardening. Jadi dia itu baja itu kan liuk ya, dalam arti dia bisa elastis. Nah, ketika dia sudah sampai titik ujungnya elastis, maka dia akan patah, namanya fatigue seperti itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kurva, jadi kurva tegangan dan renggangan pada baja itu sendiri, di mana ini mencapai kondisi baja itu mengalami leleh dan mengalami fatigue seperti itu. Kalau misalkan dia sifatnya plastis, jadi ada baja yang kadang itu dia tahan terhadap tarik ya, jadi mendekati namanya plastik. Nah, plastik itu nanti bentuk kurvanya seperti ini kurang lebih. Sedangkan kalau misalkan strain-nya agak slightly gitu kan ya, dalam arti dia lebih kecil, nah itu mungkin bentuknya seperti ini. Di mana ada yang masih ingat ini lambang apa? Ini adalah lambang epsilon ya. Kalau yang nggak ingat, silakan kembali ke kelas saya ataupun kelas Prof. Har ya. Mungkin melatih kangen sama Prof. Har, silakan ke kelas mekanika bahan ya. Di mana epsilon Y itu harus lebih kecil dari epsilon atau lebih kecil daripada epsilon SH. Di mana nanti tegangan Y-nya itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jika strain-nya itu bersifat slightly ya. Ini data saya ambil ketika saya ambil short course di HAKI di Banjarmasin tahun 2018. Nah, ini berikut saya tunjukkan mengenai tensil dan stres pada baja itu sendiri. Saya kasih tahu, saya kasih tahu beserta soundnya. This is the tensile test procedure for the Hounsfield 25KS tensile testing machine. This is the tensile test procedure for the Hounsfield 25KS tensile testing machine. The first portion of the test is to test the e-stop. So to do this, switch the machine off, depress the e-stop and listen for the audible alarm. If this sounds, everything's okay, switch it off, reset the e-stop and start the machine again. Next, we'll need to be able to jog the machine. There's two modes. The first is incremental jog mode. To do this, press the circular button so that the LED is flashing, and the up button will jog the main bar by a predefined amount, generally a millimetre or so. In continuous mode, that's the solid LED, the bar will move of its own accord. Next, we need to install one of the tensile test specimens. So to do this, install the collet, add the collet ring, and secure this entire assembly to the top stanchion via means of the pin. When you're confident this is secure, we'll now need to do the same to the bottom of this tensile test specimen. It's likely that this won't fit in, so we'll need to jog the bar up to allow space for the ring. When there's sufficient space, you need to apply a small amount of downward pressure on the assembly so that there is no slack in the system. Stop the machine and lower the bar so that we can insert the pin. At the point where you can see daylight through the two holes, you'll need to stop the machine and enter incremental jog mode. Once in incremental jog mode, insert the pin with one hand, hold it in position, and lower the bar one step at a time until the pin goes in. This is to ensure that the tensile test specimen is not preloaded. Next, we need to reset the force and extension by pressing F1 and F2. Then we'll hit 6 to enter the full graphing mode. We'll then hit the test button and enter continuous jog mode before pressing the up arrow. This will run the test. Ensure that you're wearing safety goggles and that you stood well back from the machine. On successful completion of the test, you'll see a graph like this on the machine's display. The first linear section is the elastic region,
followed by our yield, and finally the curvy section is a plastic region and fracture. For a full explanation of this, watch our stress strain curve video tutorial, which is linked above. This is the tensile test procedure for the Hounsfield 25KS tensile test. Dari sini kita bisa tahu bahwa baja itu memiliki terkadang sifatnya adalah elastis ya. Itu kunci pertama. Kemudian tapi kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa baja itu memiliki titik yield atau titik leleh kayak gitu. Nah, ini akan dijelaskan di video selanjutnya. Hello, in this video we're going to cover another classic bit of engineering theory, the stress strain curve. So in an engineering textbook you'll quite often see a graph that looks something like this. Membahas mengenai bagaimana baja itu dites. Nah, ini adalah perilaku kurvanya terhadap hasil tes baja yang sebelumnya. Which is all very well and good, but what on earth does it mean? So this is a stress strain curve. It's a plot of when a material is stretched or put under a tensile force, the proper name for stretching, and we plot the stress, which is a fancy word for pressure, against the strain, which is a fancy word for extension. And for a ductile material, very often you'll get a curve that looks something like this. And this is a classic curve that's in all kinds of engineering textbooks. If you do tensile testing on a variety of metals, you'll see something very similar to this. So let's take a look at what all these things mean. So first off, just remember this is effectively with how much force you're stretching, and this is how much the thing has stretched. So the first part of the graph is known as the elastic region. So this bit here is the elastic region. And the definition of something being elastic is that when you stretch it exactly 10 millimeters, you let go, it'll go back to 0. Not 1, it hasn't deformed plastically, which means if you stretch it 10 millimeters, it might go back to 1 millimeter. So it's had a permanent deformation. So in the elastic region, you stretch it and it goes exactly back to its starting position. Onto this next section of the curve, which is known as the plastic region. And in the plastic region, the material has gone past its elastic limit and it's permanently deformed. I'm sure you've all taken a paper clip, and if you spring it very lightly, it will spring back. You're working within the elastic limit there. The second that you pull it far enough apart that it stays where it is, you're very much into the plastic region. So plasticity can be used interchangeable with ductility or malleability, and if something's deformed plastically, it's deformed forever. It's not going to go back to exactly how it was. So let's have a look at some other points. So as we increase the pulling force, we get in an extension, and we're going to look at these two terms in some depth in a second. Eventually, when you pull it, it makes sense that it will fracture, and that's what this is. This is the fracture point. And if we look carefully at the graph, we'll find that the maximum point on the graph in the stress region is up here. That is the highest point on the stress axis. And it's actually in the plastic region, and that's what's known as the UTS. So this point here is the ultimate tensile strength. Ultimate tensile strength. Okay. Here, around here, this point, that's the elastic limit, which makes sense. It's at the point where you cannot stretch anymore before it starts deforming plastically. So elastic limit. And shortly after that point is the yield point. It's where the material gives up the ghost. So at the yield point, it becomes plastic. The material has
given up and will never go back to how it was. Now, there's all kinds of funky stuff you can do with these graphs. So if you were to work out the area underneath the graph, then you can find out the strain energy and then ultimately the work done in stretching this material, whatever it is. But the one that we're interested in at this level, of course, is the gradient of this section. And the gradient is given by stress over strain. And the gradient of the section here is known as the Young's modulus. The Young's modulus is basically a measure of stiffness of the material. So Formula One cars and other high performance racing cars use carbon fibre, not only because it's very light, but it also has a very high Young's modulus, so it's very rigid, so the car isn't flopping around when it's going into corners. So Young's modulus is a key term that we're going to investigate in a second now. So I'm going to rub this off the board, we'll have a look at some key formulae. Okay, so we now know what's going in the stress strain curve. We need to be able to work out some calculations. So key letters and factors that we're going to look at in here. So we've already talked about stress being on the y-axis. So stress is given by the Greek letter sigma. And the formula for stress is force divided by area. And you might notice that is exactly the same formula as pressure, and it's the same units too. So force measured in newtons, area is measured in meters squared, so newtons per meter squared. However, in engineering applications, it's more common to give the stress or pressure in Pascal. So 1 Pascal is the same as 1 Newton per meter squared. So quite often we'll use Pascal. And in engineering materials, things like aluminium, steel and brass, we're working in the region of megapascals or gigapascals. Just a point of reference, a megapascal is equal to 1 times 10 to the 6 pascals. A gigapascal is 1 times 10 to the 9. In other words, 1 with 10 nines after it. Next factor that we need to think about is strain. Strain, given by the Greek letter epsilon, which is sort of like a back to front 3. That is given by the change in length, delta L. Wherever you see a delta symbol, 9 times out of 10, it will mean change in length over the original length. This value has no units. If we do a unit analysis quickly, change in length measured in meters, original length measured in meters, they cancel. There are no units. It's just a percentage increase, and typically be a very small number. It is a unitless quantity. Finally, we're going to come on to the Young's modulus, which is a measure of stiffness of the material. So that is given by, Young's mod. Stiffness is given by E, which is the gradient of this section, remember. And E is given by stress over strain. Now, from basic high school maths, you remember when you've got a straight line graph, you work out the gradient of that by calculating the change in y over the change in x. So, just to illustrate that, we're going to do 2 separate examples. Right, 2 lines there. It's clear that this has got a greater gradient than this. So, let's quickly do it. Change in y for line 1 is going to be the change in y. So in this case, it goes 3 for every 1.5 along, which is equal to 2. And for this one, we've got a change in 1 for 1. So for line 2, it goes 1 unit up and 1 unit along. So that's got a gradient of 1. Exactly the same is the case. So instead of using change in y, which happens to be stress, and change in x, which happens to be epsilon or strain, we've got Young's modulus is stress over strain. That's just something you need to remember. And that is going to be measured typically in megapascals.
So these are our three important formulae for working out on stress strain curves. However, I know some of you still aren't totally happy with rearranging formulas, so let's just do some simple formula triangles. There we have it. That might be helpful to make a note of. Just remember, all you do if you want to work out the area here, cover up the thing you want to find out and you'll have force divided by stress in that case. Talking of area, it's worth just looking at some basic area calculations because you're going to need some of those in working out some of these problems. Okay, typically the sections of samples that we're going to be using in tensile tests are going to be in two forms. The first is going to be some kind of rectangle, and I really hope that you'll be able to work out the area of that. You'll have a length, you'll have a width, we'll call it a breadth and a width. The area is obviously breadth times width. Remember to work in SI units. You're going to be working in meters, not millimeters or centimeters or kilometers. Work in meters. If that means converting it first, convert it. Typically the other sections that you will come across in tensile testing, there's these little machined samples. So that's going to be given by area is equal to pi r squared, where r is the radius of the cross-sectional area. So just remember, use those two when you're doing your stress calculations for this section here. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya perilaku baja itu dia itu bisa bersifat elastis kembali lagi ke semula, atau dia lanjut kalau misalkan kita tarik plastik. Jadi plastis kemudian nanti akan sampai ke suatu titik nantinya baja itu fatigue atau patah seperti itu. Nah, ini contoh dari grafik hasil tes. Jadi dari bahan baja atau bentuk baja, bentuknya adalah W beam seperti itu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa lateral dari buckling itu sendiri baik lokal ataupun lateral gitu ya. Jadi apabila baja itu terkekang dengan sempurna atau bracewell, kemudian lokal buckling itu terjadi atau area yang terdekat terjadi kalau misalkan batas dari ketebalan itu tidak memenuhi dari standar minimum baja yang sudah ditentukan baik dari SNI 2015 ataupun SNI 2020. Terus terjadi fracture atau kegagalan akibat struktur baja atau bahan behavior itu sendiri karena detailing yang tidak sempurna, yang tidak disiapkan dengan baik seperti itu. Nah, ini juga bentuk local buckling, jadi bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini bisa kita katakan bahwa tegangan kritis atau sigma CR ya, kalau kalian kenal di mekanika bahan, sama dengan Kp kuadrat dikali elastisitas dibagi 12 1 min mu kuadrat dikali lebarnya itu sendiri dikali tebal dikuadratkan. Itu syaratnya harus kurang dari sama dengan tegangan yield ya, atau sigma Y. Kemudian kita bisa substitusikan bahwa mu itu atau faktor koefisien dari baja itu sendiri biasanya 0,3. Nah, kita bisa mengubah atau rearranging di mana B per T nantinya kurang dari sama dengan 0,95 akar kekakuan dikali modulus elastisitas dibagi dengan gaya yang terjadi secara lateral atau FY. Nah, di local buckling ini kita bisa gunakan koefisiennya itu sebesar 0,7 untuk residual stress ya, di mana nantinya jadi B per T-nya kurang dari sama dengan 0,38 akar dari E dibagi dengan F yield. Nah, ini untuk baja yang sifatnya slender atau slenderness. Nah, kalau menurut ISC itu biasanya jadi B per T kurang dari sama dengan 0,3 akar E dibagi FY. Rumus-rumus ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada penapal struktur, baik itu tekan ataupun tarik.
Nah, ini bagian-bagian dari balok yang disambung dengan berbagai cara. Ini dengan sambungan baut, ini juga baut. Jadi kalau misalkan las itu biasanya memiliki ketebalan tertentu seperti itu. Kebetulan contoh yang ditujukan adalah menggunakan baut seperti itu. Nah, ini hasilnya dari laboratori tes tahun 1960. Nah, ini contoh kegagalan struktur juga dalam struktur baja, di mana biasanya terdapat pada sambungan baja. Jadi biasanya di sambungan-sambungan kritis ya, di sambungan baut ini, nah ini akan sangat riskan terjadi kegagalan struktur seperti itu. Ini terjadi tahun 94 ya, jadi gempa di Northridge. Nah, itu kegagalan itu terjadi biasanya di sambungan balok dan kolom, di mana biasanya koneksinya itu kita tidak tidak hiraukan atau terkadang kita mengabaikan hal tersebut seperti itu. Padahal itu menjadi hal yang krusial apabila kita tidak memasangnya atau kita tidak menghitungnya dengan baik. Nah, ini button yang dilas ya, ini dilas, ini juga dilas. Nah, ini kegagalan akibat sambungan las kalau yang ini. Nah, ini juga masih seputar kegagalan struktur baja, ini akibat sambungan las kalau yang ini. Nah, ini jenis-jenis kegagalan yang ada. Jadi ada yang namanya weld, ada weld fusion, ada kolom default, terus kolom flange, has, sama lamier tear. Kalau lamier tear itu bentuknya kayak sobekan seperti itu. Jadi sobekan antara baja dan sambungannya seperti itu. Nah, ini juga kita bisa melakukan namanya mengurangi beam section atau RBS test specimen. Nah, ini sudah dilakukan di University of California di San Diego. Nah, ini juga pengetesan ini sebenarnya sudah ada ya di Indonesia sendiri, yaitu di Pusjatan di Bandung. Nah, ini juga kita bisa mengetes si portal ini, jadi sambungan antara balok dan kolom itu sendiri, nanti bentuk grafiknya akan terlihat seperti ini. Nah, ini kalau misalkan daktilitas dari baja frame itu sendiri, biasanya pada sambungan las atau sambungan yang sifatnya menggunakan baut, nah itu antar joinnya itu terkadang kalau misalkan namanya sambungan itu pasti erat kaitannya dengan geser atau shear seperti itu pada tiap-tiap panel joinnya. Nah, ini contoh masih tesnya seperti ini juga. Nah, tidak terlalu saya bahas ya karena ini hanya kegagalan struktur waktu itu dibahas. Nah, ini juga udah. Saya akan skip di sini. Nah, saya akan masuk di sini. Jadi material baja itu sendiri ada 3 sebenarnya, yaitu baja karbon, carbon steel, baja paduan rendah mutu tinggi atau high strength low alloy steel atau HSLA, dan baja paduan atau alloy steel. Nah, sedangkan baja karbon sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu karbonnya yang rendah. Jadi karbon rendah itu nilai C-nya 0,03 sampai dengan 0,35 dalam persentase ya, bukan 0,03 dalam angka, tapi dalam persentase. Kemudian baja karbon medium, di mana nilai C-nya 0,35 sampai dengan 0,5 dalam persentase. Dan baja yang karbonnya lebih tinggi, yang paling tinggi itu C-nya antara 0,55 sampai 1,7%. Nah, baja yang sering kita gunakan itu mengandung baja karbon medium. Contohnya misalkan katakanlah kita masih menggunakan mutu BJ37 gitu kan ya. Nah, kandungan karbon baja medium itu variasi antara 0,25 sampai dengan 0,29% tergantung dari ketebalan. Nah, unsur lain yang terdapat pada baja karbon itu sendiri adalah contoh pangan. Itu
unsurnya 0,25 sampai 1,5%. Kemudian ada lagi bahannya silikon, yaitu 0,25 sampai 0,3%. Kemudian fosfor maksimal itu 0,04% dan sulfur 0,05%. Nah, baja karbon sendiri memiliki titik peralihan leleh yang jelas. Naiknya persentase karbon meningkatkan tegangan leleh, tapi perlu di-underline adalah menurunkan duktilitas. Salah satu dampaknya adalah misalkan pekerjaan las menjadi akan lebih sulit kalau misalkan persentase karbonnya itu meningkat. Nah, umumnya baja itu memiliki tegangan leleh antara 210 megapascal sampai dengan 250 megapascal. Kemudian ada lagi baja paduan rendah mutu tinggi atau high strength low alloy steel HSLA. Nah, baja itu biasanya kandungannya ada pada baut gitu ya. Baut yang biasa kita temukan sebagai alat pengencang itu memiliki tegangan putus minimal biasanya 415 megapascal sampai dengan 700 megapascal. Nah, sedangkan baut mutu tinggi itu kandungan karbonnya itu maksimum 0,3% dengan tegangan putusnya biasanya 733 megapascal sampai dengan 838 megapascal. Pada baja paduan rendah mutu tinggi ini memiliki tegangan leleh biasanya sekitar 290 megapascal sampai dengan 550 megapascal. Sedangkan tegangan putus atau FU-nya antara 415 megapascal sampai dengan 700 megapascal. Nah, titik peralihan leleh dari baja ini itu nantinya akan tampak jelas, makanya bisa kita lihat tadi garis yang lurus, tegas, itu namanya garis plastis. Kemudian jika ditarik terus-menerus, nantinya baja itu akan mengalami fatigue namanya. Kalau bahasa aslinya fatigue, ya, bajanya fatigue. Kemudian penambahan sedikit bahan seperti kromium mangan, kemudian molybden, nikel, fosfor, vanadium, dan zirconium itu bisa memperbaiki sifat-sifat baja. Nah, bahan-bahan paduan yang tadi saya sebutkan di atas itu memiliki sifat mekanik yang nantinya akan membentuk mikrostruktur dalam bahan baja sehingga baja itu lebih halus daripada baja setelah olahan tanpa campuran paduan tersebut. Nah, setelah ada paduan itu nantinya kita akan diarahkan namanya bukan baja paduan rendah mutu tinggi lagi, tapi kita masuk khusus untuk baja paduan atau alloy steel. Alloy steel itu baja paduan rendah dapat ditempa atau dipanaskan untuk memperoleh tegangan lelehnya itu antara 550 megapascal sampai dengan 760 megapascal. Titik peralihannya ini tidak akan tampak dengan jelas pada baja paduan atau alloy steel. Tegangan leleh dari baja paduan biasanya ditentukan dengan tegangan yang terjadi saat timbul renggangan permanen, misalkan biasanya sebesar 0,2% atau misalkan bisa kita tentukan sebagai tegangan pada saat renggangan itu mencapai 0,5%. Nah, ini hubungan tegangan-tegangan tipikal yang saya ambil dari buku Salmon and Johnson, Steel Structure Design Behavior edisi 4 ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalkan baja terus-menerus ditarik, nah nanti akan menemui titik atau batas elastis namanya. Nah, ini daerah plastis. Kalau untuk BJ37, nah BJ37 itu sebatas ini ya, sebatas ini, di mana nanti renggangannya itu ketika dia mencapai titik fatigue itu biasanya renggangannya itu 0,015 dalam inci ya. Nah, kalau renggangan itu, ingat, renggangan itu tidak memiliki satuan. Biasanya inch per inch, milimeter per milimeter, atau meter per meter. Tapi paling sering digunakan adalah inch per inch. Kemudian ketika kita naik lagi dengan F-yield-nya yang 345 MPa, nah ini daerah plastisnya itu lebih panjang sampai dengan sini. Setelah memenuhi daerah plastis ini, yang ini, baru kita mencapai namanya daerah penguatan renggangan. Nah, kalau misalkan kita lihat baja yang lebih besar ya dengan F-yield-nya 700 megapascal atau tipikal untuk F-yield yang lebih besar daripada 450 MPa. Nah, tegangan lelehnya itu atau tegangan
mutunya itu jauh lebih besar daripada baja yang mutu di bawahnya, gitu kan ya. Dan daerah plastisnya pun akan jauh lebih panjang daripada daerah plastis pada apalagi baja yang hanya BJ37 yang biasanya kita gunakan. Nah, itu akan jauh lebih besar. Biasanya ini untuk bangunan-bangunan yang fungsionalnya sangat penting, seperti misalkan hanggar pesawat. Nah, itu biasanya menggunakan mutu baja yang sangat tinggi, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk unggulan baja, nah baja itu kalau misalkan kalian berpikir baja itu sama dengan steel ya atau besi ya, itu salah. Jadi ada beberapa perbedaan di dalam baja dengan steel itu sendiri, gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita bilang kuat yang mana, itu tergantung ya. Tergantung dari berapa si kuat tariknya dari bahan itu sendiri, baik besi ataupun baja. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi, kita lihat dari unsur pembentuknya, kalau besi itu biasanya terbentuk dari bahan namanya Fe atau ferrum ya. Kalau kalian waktu dulu belajar kimia, Fe itu ferrum. Itu bahannya itu terbuat dari biji besi. Nah, biji besinya itu kemudian diambil dari tambang di alam, lalu diolah. Nah, sedangkan baja sendiri seperti yang tadi kita sudah lihat, itu material buatan yang terdiri dari beberapa paduan ya. Salah satunya adalah besi, karbon, kemudian ada fosfor, ada sulfur, dan juga mangan. Dan ada beberapa juga baja itu mengandung silikon dan mengandung aluminium seperti itu. Nah, kalau kita tinjau dari karakteristik ya, karena dari bahan yang beda, kalau baja itu lebih paduan dari beberapa bahan, sedangkan untuk besi sendiri itu hanya satu bahan ya istilahnya. Dia kecuali besi, kalau kita katakanlah ada besi yang dicampur dengan bahan lain supaya tidak karat, itu beda cerita. Tapi besi itu cenderung biasanya bahannya utamanya adalah ferrum atau Fe seperti itu. Nah, kelemahannya dari besi itu pasti karena dia tidak ada bahan paduan lain, maka besi itu gampang berkarat seperti itu. Sedangkan baja itu sifatnya anti karat atau tahan terhadap udara yang sifatnya lembab. Kemudian besi itu ternyata sejatinya dia memiliki elastisitas yang lebih tinggi daripada baja. Karena baja itu karena terdiri dari beberapa bahan, cenderung baja itu sifatnya adalah kaku, seperti itu. Nah, sementara baja yang ternyata tadi kandungan karbonnya lebih banyak, kandungan karbonnya lebih besar, itu semakin, jadi gini, linearnya seperti ini. Semakin banyak karbon yang dikandung oleh baja, jadi semakin banyak nilai C-nya, maka tingkat kekerasan bajanya itu atau ketahanan bajanya itu dan daya tariknya itu akan lebih baik seperti itu. Nah, kalau dari segi tadi kalau itu saya bahas dari segi karakteristik kekuatan ya. Tapi kalau dari segi permukaan, nah material besi ataupun baja memiliki perbedaan. Kalau misalkan besi dalam pemakaian yang lama, nanti yang tadi saya bilang akan berkarat. Nah, sedangkan kalau baja biasanya tetap berkilat walaupun dipakai dalam sekian tahun seperti itu. Namun dari segi penggunaan sendiri, besi itu biasanya lebih sering digunakan misalkan untuk besi tulangan, kemudian besi bendrat dan sebagainya seperti itu, atau besi sengkang dan sebagainya. Nah, di sini saya tampilkan adalah keunggulan baja ya. Jadi kita tidak akan membahas besi, tapi kita akan fokus membahas baja karena struktur yang kita angkat adalah struktur baja. Nah, baja sendiri memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang tadi saya bilang, makin banyak karbon maka dia makin keras dan juga kuat tariknya makin bagus seperti itu. Jadi baja itu sejatinya memiliki kekuatan tinggi. Kenapa? Karena ada kandungan karbon.
Nah, baja struktural umumnya memiliki daya tarik atau tensile strength itu antara 400 megapascal sampai dengan 900 megapascal. Hal ini ternyata sangat berguna dipakai untuk struktur-struktur yang memiliki bentang panjang dan struktur pada tanah lunak. Nah, kemudian keseragaman atau uniformity sifat baja itu tidak berubah karena waktu. Jadi hampir seluruh bagian baja memiliki sifat yang sama sehingga akan terjamin kekuatannya. Kemudian yang tadi saya selalu ucap adalah elastis. Nah, baja itu mendekati perilaku yang seperti kita asumsikan bahwa direncanakan oleh perencana itu mengikuti hukum Hooke. Jadi walaupun telah mencapai tegangan yang cukup tinggi, modulus elastisitasnya akan sama untuk tarik dan tekan. Terus kemudian selanjutnya duktilitas dan kuat patah, rekah atau kita kenal dengan fracture toughness. Nah, ductile itu sebenarnya kemampuan struktur atau komponen ya untuk melakukan deformasi inelastis, bolak-balik berulang di luar batas titik leleh yang pertama kali, sambil mempertahankan sejumlah besar kemampuan daya dukung bebannya. Jadi, duktilitas ini sebenarnya memiliki manfaat tertentu. Jadi manfaatnya yaitu bagi kinerja struktural adalah pada saat baja mengalami bebanan yang nantinya melebihi kekuatannya, baja tidak akan langsung hancur. Jadi sangat jarang ada bangunan baja yang tiba-tiba hancur, lebur, terpecah belai gitu, terpecah berai gitu kan ya misalkan, itu nggak ada. Tapi biasanya dia akan meregang seperti yang gambar-gambar saya contohkan tadi. Nah, dia akan meregang sampai batas apa? Sampai batas duktilitas ya. Demikian juga pada beban siklis. Nah, duktilitas yang tinggi nantinya akan menyebabkan baja itu bisa menyerap energi yang besar. Terus kemudian poin kedua adalah kuat patah atau rekah, fracture toughness. Nah, baja sendiri adalah material yang sangat ulet sehingga dapat memikul beban yang berulang-ulang. Komponen baja yang dibebani sampai mengalami deformasi besar masih mampu menahan gaya-gaya yang cukup besar tanpa mengalami fracture. Keuletan atau sifat uletnya baja ini itu sangat dibutuhkan apabila konsentrasi tegangan. Walaupun tegang, jadi kalau misalkan kita butuh struktur yang memiliki kontinuitas yang sangat tinggi, contohnya untuk jembatan. Misalkan jembatan dengan rangka struktur baja. Jadi dia itu butuh konsentrasi tegangan yang sangat tinggi. Jadi walaupun tegangan itu masih di bawah batas yang diizinkan. Jadi pada bahan yang selain baja tidak memiliki keuletan yang tinggi, itu keruntuhan itu bisa terjadi kapanpun. Pada tegangan yang at least rendah itu juga akan membuat bahan atau bangunan itu tiba-tiba runtuh, hancur kayak gitu. Dan akan bersifat getas. Jadi getas itu artinya bahwa keruntuhan itu tidak langsung keruntuhan itu tiba-tiba terjadi misalkan dalam hitungan detik gitu kayak misalkan kalian pegang piring nih. Kemudian kalian kesenggol teman kalian, piringnya itu piring kaca. Nah, begitu senggol dia akan pecah gitu kan ya. Sedangkan baja tidak akan seperti itu karena dia memiliki sifat ulet jadi tidak akan pecah seperti itu. Meregang iya tapi pecah tidak. Ada beberapa kelemahan selain kelebihan tadi yang saya sampaikan. Yang pertama pasti namanya baja itu maintenance-nya sangat besar. Nah, sebenarnya baja itu bisa berkarat sebenarnya. Nah, tapi karena kita bisa maintenance dengan baik, ada beberapa bahan panduan yang tadi saya jelaskan, maka baja itu lebih kuat secara ketahanan karat ya namanya ya. Jadi salah satunya misalkan dicat anti karat seperti itu ya, secara berkala. Terus kemudian ada namanya biaya penahan api atau fire proofing cost. Kekuatan baja bisa berkurang drastis pada temperatur tinggi, itu yang perlu dicatat. Dan kelelahan fatigue. Nah, yang suka saya bilang tadi fatigue. Jadi kelelahan pada baja tidak selalu diawali dengan adanya patah atau yielding atau deformasi yang sangat besar. Tapi bisa juga terjadi akibat beban siklik
atau pembebanan yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Nah, kejadian ini sering terjadi loh ternyata dengan adanya konsentrasi tegangan karena adanya lubang. Jadi lubang itu sangat berpengaruh pada kelelahan atau fatigue. Kemudian yang terakhir adalah rekah kerapuhan. Jadi struktur baja ada kalanya yang tiba-tiba runtuh, tapi biasanya sangat jarang ya, tanpa menunjukkan tanda-tanda deformasi yang besar. Kegagalan ini biasanya harus kita hindari. Berbeda dengan kelelahan, rekah kerapuhan biasanya disebabkan oleh beban statik ya. Nah, saya akan lanjut. Sifat mekanik baja sendiri. Nah, agar dapat memahami struktur baja, maka kita harus tahu sifat mekanik dari baja. Nah, model pengujian yang paling tepat itu biasanya uji tarik. Nah, uji tekan ini biasanya tidak terlalu akurat ya. Kenapa? Karena yang pertama adanya potensi tekuk pada benda uji. Jadinya benda uji itu nggak stabil. Kemudian yang kedua, perhitungan tegangan yang terjadi dalam benda uji itu biasanya lebih mudah menggunakan uji tarik daripada uji tekan. Biasanya kalau uji tekan itu biasanya pada beton, terus pada bahan karet dan sebagainya. Nah, ini tadi kurva hubungan tegangan, regangan yang sudah saya bahas di sebelumnya. Nah, di sini ada nilai F ya. F itu artinya batas proporsional. FE itu adalah batas elastis gitu ya. FE. Kemudian ada FVU. FVU dan FY di sini. Nah, itu adalah tegangan leleh atas dan bawah. Kemudian ada FU aja nih yang di sini. Itu tegangan putus. Jadi saat baja itu mulai mencapai fatigue atau lelah, kemudian putus dia. Kemudian ada epsilon SH, itu adalah epsilon itu regangan ya. Regangan saat mulai terjadi kayak efek strength hardening atau penguatan dari regangan. Terus ada epsilon U, itu artinya regangan saat tercapainya tegangan putus seperti itu. Jadi epsilon SH itu biasanya jadi daerah sini, daerah yang plastis seperti itu. Nah, ini saya masih mengacu pada SNI 2015. Ini sifat-sifat modulus elastisitasnya itu biasanya digunakan 200.000 megapascal, modulus gesernya atau G 80.000 MPa, angka Poisson atau U-nya 0,3, dan koefisien muai panjang alfanya 12 kali 10⁻⁶ derajat Celcius. Nah, ini contoh tabel baja yang di SNI 1729/2015 ya. Ini saya masih menggunakan SNI 1729/2015 karena sudah berlaku lama dan ada pasal-pasal yang di 2020 itu masih belum bisa diterapkan di dalam perancangan struktur baja. Nah, ini bisa kita lihat, saya ambil contoh, cara bacanya adalah kita lihat yang ASTM A500. Nah, kelasnya kita ambil kelas apa nih? Kelas B, katakanlah. Nah, syarat FY minimum atau FU, nilai FU-nya ya, itu kita bisa pakai 317 di yang B ya, 317 dan FU-nya 400 MPa. Begitu cara bacanya. Sedangkan kalau kita lihat PSB ini adalah profil struktur berongga. Nah, kita masuk ke desain kerangka struktural. Nah, desain kerangka struktural ini biasanya dipilih dari ukuran, kemudian elemennya harus tepat, sehingga nanti beban-beban layar atau service load dapat dipikul dengan aman. Beberapa desain yang harus kita pertimbangkan adalah yang pertama dari sisi perencanaan. Yang kedua, konfigurasi struktur prarencana atau pendahuluan. Yang ketiga, penentuan beban-beban yang harus dipikul. Yang keempat, pemilihan batang prarencana atau pendahuluan. Kemudian yang kelima, menganalisis dari hitungan itu sendiri. Yang keenam,
evaluasi atau penilaian. Yang ketujuh, perencanaan ulang atau redesign. Misalkan dari evaluasi ternyata strukturnya kurang aman atau tidak aman, maka perlu perencanaan ulang atau redesign. Kemudian yang kedelapan, keputusan akhir. Nah, ada konsep RFD untuk desain baja itu sendiri. Jadi, dua filosofi yang sering digunakan dalam perencanaan struktur baja adalah perencanaan berdasarkan kekuatan engine atau allowable strength ASD, dan perencanaan kondisi batas atau limit state design, load and resistance factor design atau LRFD. Metode allowable strength atau ASD ini dalam perencanaan struktur baja telah digunakan dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun lamanya. Dalam 20 tahun terakhir, prinsip perencanaan struktur baja mulai beralih ke konsep LRFD yang justru lebih rasional daripada konsep probabilitas. Dalam SNI yang kebetulan masih saya gunakan di 2015, itu metode LRFD diistilahkan sebagai desain faktor beban ketahanan gempa atau DFBK. Sedangkan metode ASD diistilahkan sebagai desain kekuatan engine atau DKI. Nah, di sini ada dua konsep. Yang pertama metode DFBK, di mana kekuatan perlu yang dihitung dalam kombinasi beban DFBK harus lebih kecil sama dengan dari faktor tahanan atau P dikali dengan Rn, kekuatan nominal. Nah, sehingga nanti PRN itu namanya adalah kekuatan desain. Sedangkan menurut metode DKI, kekuatan perlu yang dihitung menggunakan kombinasi beban DKI itu sendiri atau ya tadi kita kenal namanya desain kekuatan engine. Nah, itu kekuatan perlu yang dihitung atau RA itu harus lebih kecil sama dengan kekuatan nominal dibagi dengan, ini harusnya omega ya, faktor keamanan. Atau ini namanya Rn dibagi omega sama dengan adalah kekuatan engine. Jadi nilai RA, kekuatan perlu yang itu harus lebih kecil sama dengan dari kekuatan engine-nya. Nah, ini adalah kombinasi beban DFBK. Jadi yang pertama ada 1,4 DL. Ada yang masih ingat DL itu adalah dead load. Kemudian 1,2 dead load ditambah 1,6 live load ditambah 0,5. LR ini adalah live roof atau beban hidup atap atau R gitu. R itu artinya rain, hujan. Kemudian 1,2 dead load ditambah 1,6 live load atau rain ditambah live load atau 0,5 wind atau angin. 1,2 dead load ditambah 1 beban angin atau wind ditambah live load ditambah 0,5 LR atau R. Kemudian 1,2 dead load ditambah 1 beban gempa atau earthquake ditambah live load. Kemudian 0,9 dead load ditambah 1 wind atau beban angin. Kemudian 0,9 dead load ditambah 1,0 earthquake atau beban gempa. Perbedaannya untuk kombinasi DKI pada yang pertama itu tidak menggunakan faktor 1,4, jadi langsung dead load. Kemudian yang kedua dead load ditambah live load. Kemudian yang ketiga dead load ditambah LR atau R. Kemudian yang keempat DL tambah 0,75 live load tambah 0,75 kali LR atau R. Kemudian yang kelima DL tambah 0,6 wind atau 0,7 kali beban gempa atau earthquake. Kemudian yang keenam, yang pertama dead load tambah 0,75 LL tambah 0,75 dikali 0,6 W ditambah 0,75 LR atau R. Kemudian yang kedua DL tambah 0,75 LL tambah 0,75 kali 0,7 E. Kemudian yang ketujuh 0,6 dead load tambah 0,6 wind atau beban angin. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, penampang profil baja sendiri itu ada dua metode pembuatan. Ada caranya hot roll. Jadi kalau kalian pernah dengar hot roll sheet, berarti lembaran atau lembaran giling panas. Kemudian metode cold foam, jadi dibentuk pada saat baja itu mengalami dingin yang
lebih dari standar. Misalkan dingin itu 0 derajat, ini sampai minus sekian ratus derajat seperti itu. Metode giling panas atau hot roll itu digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis penampang baja. Contoh, siku, WF, T, H-beam, dan berbagai jenis ukuran serta ketebalan. Sedangkan metode bentukan dengan cara dingin dapat digunakan untuk menghasilkan penampang dengan ketebalan yang relatif tipis seperti lip channel, Z-section, atau pada pembuatan penampang baja ringan. Nah, ini contohnya ya, contoh hot roll section, ada siku, ada WF, ada H-beam, ada king cross, ada queen cross, ada T-section. T-section itu bentuknya seperti T ya, seperti itu. Kemudian ini contoh cold form yang dibentuk secara dingin. Yang pertama ada light lip channel, kemudian ada Z section, kemudian ada cell form, kemudian kalau kalian kenal ada yang namanya honeycomb, seperti itu. Nah, ini contoh pemakaian baja di lapangan. Ini industrial building yang saya bilang ini adalah pabrik tepung Bungasari ya. Kalau kalian lihat di swalayan itu ada saingannya Bungasari namanya. Nah, ini pabriknya di Ciwandan, ini proyek saya dulu. Nah, ini juga dia fungsinya sebagai pabrik ya. Jadi sebagai tempat penyimpanan karung-karung tepung yang sudah di packaging seperti itu. Nah, konsepnya seperti ini. Kalau misalkan saya ambil dari desain yang dulu, jadi dia itu ada beberapa yang tertutup. Jadi beberapa tertutup itu yang bahannya itu yang mungkin kedap air seperti itu. Sisanya dia terbuka, kemudian dia hanya ditutupin terpal-terpal seperti baja gelombang dan sebagainya seperti itu. Tapi konsepnya hampir menyerupai ini, di mana dia itu harus ada wall panel tujuannya untuk agar sirkulasi udara yang di dalam tidak terlalu panas. Karena sejatinya kalau sesuatu atau struktur yang menggunakan baja itu biasanya di dalamnya itu suhunya relatif lebih tinggi, jadi agak panas seperti itu. Nah, ini contoh jembatan Bailey. Nah, ini contoh pabrik baja Tata seperti itu. Nah, ini contoh pengguna struktur baja pada kilang Pertamina di Tuban. Nah, ini biasanya dipakai di menara towel juga, menara itu ya, menara listrik ya. Nah, itu juga kebanyakan menggunakan baja. Oke. Saya akan pause record.